Kata Yesus, datanglah, maka Petrus
Waktu itu Yesus habis melakukan apa? Doa. Ya. Sebelumnya, jadi nanti baca sendiri ya. Di bacaan sebelumnya, sebenarnya Yesus itu habis habis berada di tengah orang yang sangat banyak. Yesus tidak mengumpulkan, tapi orang-orang itu pada berbondong-bondong gitu ya. Jadi waktu itu kan ada Yohanes Pembaptis, tahu ya? Orang bilang apakah dia Tuhan yang akan datang gitu ya? Tapi Yohanes bilang bukan aku, tapi ada nanti yang akan datang setelah aku, yaitu Yesus. Nah, waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, kemudian orang-orang lalu mencari Yesus. Berbondong-bondong ketemu Yesus, akhirnya terjadilah mujizat apa? Mujizat apa? Ketika Yesus memulai mujizat makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak, belum termasuk perempuan. Bisa jadi totalnya ada 15.000. Ya, itu mujizat bukan? Dari berapa makanan yang tersedia? 5 roti dan 2 ikan. Saat ini ada judul Tuhan yang punya kuasa. Tadi itu mujizat kuasa bukan? Kuasa. Yesus bisa melakukan? Bisa. Apapun bisa dikerjakan Yesus? Bisa. Kita siapa? Kita anaknya Yesus. Kita bisa punya kuasa seperti Yesus? Bisa banget. Nah, tapi iman kita itu diuji. Betul. Seperti siapa? Petrus. Petrus itu imannya diuji. Dia baru kan Tuhan gini, udah selesai acara kumpul-kumpul yang makan bareng itu, terus Yesus bilang gini, kalian pergilah dulu naik kapal, aku nanti nyusul. Nah, Yesus berdoa, murid-muridnya pergi naik kapal, ya. Tapi waktu di dalam kapal, imannya murid-murid diuji dengan apa? Angin apa namanya? Sakal. Atau angin sakal. Terserah suami saya ini kan pelaut ya. Dia sering cerita gini, aku ombak 10 meter gitu ya. Jadi pada kapal dia itu tidak termasuk yang besar. Jadi cuma mungkin panjangnya berapa, masih 30 meter ya. Nah, mungkin panjang kapalnya itu cuma sekitar 30 meter. Jadi bukan seperti kapal tanker, kapal kargo yang panjang gede gitu, itu enggak ya. Tapi kapal yang kecil lah, cuma 30 meter. Dan dia bilang habis ada ombak 10 meter ya. Saya membayangkan ini berapa meter ini? 4 meter aja? 4 meter. 10 meter kan pasti lebih tinggi ya. Saya membayangkan kapalnya dia kecil, ombaknya gede. Itu saya udah ngeri ya. Saya pernah juga naik perahu gitu ya, sama suami waktu di mana Lombok alasan. Ada ombak tinggi, saya tuh teriak-teriak. Terus suami saya bilang gini, ngomong-ngomong gitu. Tapi menurut saya tuh gede banget gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya, angin sakal itu ngeri. Saya tuh browsing-browsing, angin sakal itu apa? Disebut headwind. Namanya head berarti apa? Kepalanya angin gitu ya. Maksudnya apa sih? Paling mengerikan, membahayakan. Mungkin suami saya bilang 10 meter gitu. Saya udah ngeri gitu, tapi ternyata headwind ini, angin sakal ini lebih ngeri. Jadi di dalam dunia navigasi, angin ini tuh ditakuti karena apa? Dia itu tidak, angin yang datang itu tidak searah dengan jalur yang harusnya dilalui. Misalnya ya, kapal dari sini mau ke sana, atau pesawat terbang dari sini mau ke sana, ternyata tiba-tiba itu tidak bisa diprediksi dengan alat apapun. Kan ada ya prediksi alat, nanti akan ada angin apa gitu. Ini tidak bisa diprediksi, tiba-tiba angin itu datang melawan arah dan itu sangat besar. Makanya di sana dikatakan apa? Hanya terombang-ambing. Jadi kapalnya itu nggak bisa melawan, hanya terombang-ambing. Mereka ini, para murid Yesus itu rata-rata itu nelayan. Kalau nelayan bilang itu ombaknya ngeri, berarti ngeri benar, betul nggak? Kalau saya tadi bukan nelayan ya, ketika saya dapat ombak segitu tuh saya udah ngeri, apalagi ini nelayan pasti ombaknya sangat tinggi. Pada saat itu mereka mengalami itu,
kuasa Yesus kelihatan dari memberi makan. Yang kedua, Yesus bisa jalan di atas air yang murid-murid masih pada ketakutan. Terus ada yang namanya Petrus ngomong apa? Petrusnya ngomong apa? Hah? Tuhan, jika itu Engkau gitu ya. Kan Yesus ngomong, jangan takut, ini aku gitu kan. Karena mereka udah bersama dengan Yesus sekian lama kan pasti dengar suaranya, oh itu Yesus gitu ya. Terus Petrus langsung gini, dia tuh kan impulsif orangnya ya. Maksudnya tuh pengen kelihatan lah gitu ya. Dia bilang gini, Tuhan kalau memang itu Engkau suruhlah aku berjalan di atas air. Saudara, permintaan Petrus ini sebenarnya permintaan yang seperti apa? Hah? Tes? Apa lagi? Cobai, mengada-ada. Kenapa dia nggak bilang, Tuhan kalau itu Engkau redamkanlah angin ini? Harusnya kan ngomong gitu, betul nggak? Tapi dia mau masak. Kalau Engkau, masa aku berjalan di atas air. Dia tuh nggak ngeleng namanya, nggak eleng macam-macamnya gitu. Pada ketakutan apa? Dia tuh nggak minta angin diredakan, tapi mintanya apa? Aku pengen berjalan di atas air. Dia mintanya tuh orang Jawa ngomongnya apa sih? Lunjak, ya sih? Lunjak. Dan Tuhan ngomong apa? Jika engkau percaya, mari lakukan. Kira-kira seperti itu bahasanya. Dan terus jalannya berapa lama? Lalu beberapa meter. Tiba-tiba dia ingat duduk. Kok di situ ada ombak angin yang tadi dia di kapal kan, dia kakinya masih di kapal aja, ngeri gitu ya. Nah, dia tuh sekarang kakinya di air. Dia rasanya gimana? Tambah ngeri. Akhirnya dia goyah dan rasanya mau tenggelam. Ini adalah ujian iman. Saudara, ini yang saya membayangkan kita tuh sudah seperti Petrus, ngaku sebagai muridnya Yesus yang paling di depan gitu ya. Petrus kan begitu ya, saya itu paling di depan, paling mengasihi Yesus, paling ini, paling itu gitu ya. Saya sudah paling melayani, saya sudah paling mengerti firman, saya sudah paling begini begitu gitu ya. Tapi ketika ujian itu datang, itu baru terlihat apakah betul si paling yang percaya ini benar-benar teruji. Ya, itu sama dengan kita, sama nggak? Kita tuh udah punya Yesus. Yesus tuh bisa membuat mujizat besar, ya. Tapi ketika masalah datang, fokus kita tuh nggak kembali ke Yesus. Tapi pertama fokusnya Petrus kepada Yesus, betul nggak? Aku lihat Yesus jalan di atas air, aku pun harus bisa. Tapi begitu fokusnya udah nggak Yesus, dia lihat ke bawah, jadinya dia tenggelam, distract dengan fokusnya distract nggak lagi pada Yesus. Itu juga dengan kita. Kalau kita itu fokusnya ke masalah, ya udah tenggelam. Kita akan hanyut dengan masalah itu, dan akhirnya apa? Orang mengatakan mungkin kalau tentang keuangan ya akhirnya gali lubang, tutup lubang, nyemplung, akhirnya apa namanya? Tutup tanah gitu ya, mati. Itu kita tuh sebenarnya seperti itu. Ketika kita masih di pantai itu kan enak ya, nyaman, ada angin datang, rasanya nyaman, nggak ada ombak yang tinggi gitu ya. Kita tuh fokusnya masih Tuhan, betul nggak? Yesus baik, kita pasti bisa nyembah, ya, enak, karena situasinya nyaman. Tapi begitu ujian itu datang, fokus kita tuh nggak Tuhan lagi, tapi kepada masalah kita. Kemudian apa? Cari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal kita tahu kita tuh bisa apa? Memperkeruh masalah iya. Padahal kita punya Yesus yang punya kuasa. Tapi kita lupa kuasanya Yesus itu. Padahal kalau kuasanya Yesus itu kita amini, kita percaya, kita juga bisa melakukan kuasa yang sama. Karena Yesus mengatakan begitu. Masa Yesus ngomong itu enggak ya? Nah,
seperti itu. Maka dari itu kita sekarang belajar untuk menguji diri kita sendiri gitu ya. Apakah imanku itu sudah teruji atau belum? Maaf, tadi sana tanya siapa yang sudah pulang? Yang sudah pulang, gitu kan. Terus itu bukan kalau di sini tuh nanti yang datang cuma tinggal 10, 5 gitu ya. Ya enggak? Kalau tambah banyak tuh saya sedih. Sudah ada pulang benar apa pindah tempat? Ya ada yang pindah tempat. Tapi itu ada yang pindah tempat. Ya saya tuh memang sih ya, sedih gitu ya. Kasihan gitu. Tapi ya gimana? Itu adalah salah satu contoh dari manusia. Betul enggak? Sedang diuji, tapi belum pernah uji. Akhirnya menggunakan cara-cara sendiri, akhirnya rugi sendiri. Betul? Betul. Makanya kalau sudah buat jangan masuk lagi. Mas, kami itu melayani di lapas-lapas. Beberapa juga seperti ini, Mas. Ya. Tapi saat ini adalah yang terakhir, betul? Kita harus begitu ya. Jadi jangan sampai ya tiap hari udah bawakan firman, bacakan firman. Itu hanya sebatas mendengar di tempat yang nyaman aja gitu, karena ada AC-nya, ya. Tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan saya supaya apa? Supaya tidak tenggelam seperti itu. Nah, saya mau menyampaikan kalau misalnya ada masalah, ya, ada masalah dengan tadi kan jangan sampai fokusnya berubah ke masalah, oke? Fokusnya tetap Tuhan. Tapi kalau akhirnya pada waktu kita fokus sama Tuhan, masalahnya itu ada. Oh, masalahnya masih ada dan tetap ada. Oke. Saya menggambarkan ini. Saya mau naik ke sawah misalnya. Tadinya saya lihat tuh di situ ada gunung. Waktu pesawatnya agak sedikit, gunungnya kelihatan besar. Misalnya di Gunung Bromo, kan kelihatan ya ada. Oh Bromo kelihatan bagus ya, masih. Itu saya anggap tuh Bromo itu masalah ya. Gunungnya itu masalah. Terus waktu pesawatnya tambah naik, Bromonya kelihatan lebih besar atau lebih kecil? Nah, kecil. Terus sampai akhirnya tambah naik, akhirnya Bromonya kelihatan enggak? Iya. Tapi masalahnya masih ada enggak? Bromonya masih ada enggak? Masalah kita itu ya masih ada karena kita masih ada di ini. Masalahnya itu masih ada. Tapi masalahnya itu akan kita lupakan apa tidak? Kita jangan fokus masalahnya tapi solusinya. Betul? Jangan masalahnya. Masalah aku punya utang, masa utangnya tak lupakan? Bukan dilupakan utangnya, tapi harus cari solusi supaya utangnya itu dibayar gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi jangan fokus kepada masalahnya tetapi solusinya. Nah kalau tadi pesawat itu naik, artinya apa? Dibawa naik kepada siapa? Tuhan. Tuhan itu di atas kita, yang punya kuasa, lebih tahu gimana caranya ngasih solusi. Makanya fokusnya sama Tuhan sehingga apa? Kita dapat solusi. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Kadang-kadang kok lucu tuh masalahku gini kok Tuhan menyelesaikannya begitu, terserah Tuhan. Ya, cara Tuhan itu kadang tidak masuk akal menurut kita. Karena cara pandang kita itu melihat dari situasi. Kalau Tuhan lihatnya apa? Hati. Buat hati kita, oh tak tolong sekarang, tak lunasi semuanya, Tuhan sudah tahu ujungnya itu nanti apa. Dia nanti akan koyak-koyak, dia nanti akan melakukan yang lebih jahat lagi misalnya, untuk melakukan hal yang buruk lagi misalnya. Makanya Tuhan nggak kasih dulu. Kita lihat situasi, oh sudah ada solusinya, oh belum gitu ya. Lalu Tuhan kembali melihat kepada hati. Karena itu, jika ada masalah itu muncul di dalam kehidupan kita yang pertama ada kita ini harus ingat-ingat. Ingatlah bahwa ada apa judulnya tadi? Kuasa Tuhan. Ketika Nabi Elisa, ya, ini saya ngomong yang di perjanjian lama. Kalau tadi kan perjanjian baru ya. Waktu Nabi Elisa bertemu dengan seorang janda yang habis ditinggal meninggal oleh suaminya. Suaminya itu nabi, tapi nggak tahu nabi siapa namanya. Nah,
si janda ini punya hutang yang sangat banyak, terus dia tuh tinggal sama kedua anaknya. Nah, dia nggak bisa membayar hutangnya, kemudian anak-anaknya mau diambil oleh pemberi hutang untuk menjadi budak-budaknya. Si ibu ini nggak mungkin mau anaknya dilipat, kan? Makanya dia kepada Elisa, Nabi, suamimu itu kan orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kami punya masalah. Nah, tolong kami, kan? Waktu itu Nabi Elisa bilang gimana? Kamu punya apa? Lalu dia bilang, saya cuma punya beli-beli kecil sama minyak sedikit. Terus Nabi Elisa ngomong apa? Ayo, pinjam apa ke tetangganya? Tempayan yang banyak. Betul? Masuk ini kalau kita ya waktu itu sebagai perempuan itu apa tuh? Mungkin gitu ya. Apa tuh tempayan yang banyak dan kosong? Ini salah satu contoh. Cara Tuhan bekerja mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Cara menyelesaikan ini. Pokoknya pinjam aja semua tempayan kita yang banyak. Kemudian dikumpulkan. Setelah itu apa? Tuanglah buli-bulimu ke dalam tempayan itu. Anaknya menyebutkan tempayannya, ibunya tetap sampai penuh, melimpah, sampai terakhir. Betul nggak? Terus Nabi itu bilang gini, terus perempuan ini datang lagi kepada Elisa. Nabi, ternyata banyak minyak ada di tempayan yang kosong itu, kan? Terus apa? Juallah itu, bayarlah hutangnya. Hutang artinya apa? Selesaikan masalahmu. Itu adalah solusi, betul? Nah, ketika kemudian dijual semuanya, terus Nabi bilang apa? Sisanya pakailah untuk hidupmu dan anak-anakmu. Saudara, kita perhatikan ya. Itu sisanya itu berarti banyak apa enggak? Untuk hidup loh, bukan untuk makan hari ini atau bukan makan 7 hari ya. Tapi enggak, untuk hidupmu dan anak-anakmu. Artinya apa? Ini perempuan ini pasti terus punya modal untuk usaha mungkin jualan atau apa gitu kan, supaya dia akhirnya mendapat hidup. Ini adalah salah satu contoh kuasa Tuhan. Jadi kalau kita alami masalah, pertama yang dilihat apa? Kuasa. Yang kedua, ingatlah apa yang sudah Yesus kerjakan dan lakukan. Contohnya itu Yesus, jangan orang lain atau manusia. Manusia ada yang diberkati, tapi uangnya nggak Tuhan ada banyak. Akhirnya apa? Dimakan belalang lahap, uangnya cepat habis, nggak gimana ya. Tapi lihatlah apa yang sudah Yesus lakukan. Tadi sudah banyak ya, makan, bahkan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Pokoknya ingat, ya. Kemudian yang ketiga, ingatlah apa? Janji Allah. Allah berjanji pertama lewat siapa? Janji Allah. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di bulan. Ya, padahal Abraham belum punya anak. Kok Tuhan ngomongnya kayak gitu? Ya, itu janji pertama. Terus janji yang kedua apa? Engkau akan diberkati. Terus yang ketiga, menjadi berkat bagi siapa? Bangsa. Itu janji Tuhan dari Abraham kepada kita. Janjinya itu ya dan amin. Memberikan kita berkatnya itu nggak cuma materi ini, tapi berkat surgawi supaya apa? Semua orang di muka bumi ini mengalami yang namanya apa? Keselamatan. Sekarang banyak orang kaya, punya uang banyak, stres karena uang ditipu orang, kemudian bunuh diri, dia selamat. Enggak, dia diraka. Buat apa uangnya banyak, tapi dia nggak selamat. Nah, Allah ini janjinya keren banget sama Abraham. Udah diberkati, bisa memberkati banyak bangsa supaya semua orang itu mengenal Yesus dan diselamatkan. Jadi kita semua itu punya tugas itu. Gak cuma untuk aku dan aku nyaman, aku enak itu enggak. Tapi untuk siapa? Semua orang.
ya, saudara semua ada di sini. Mungkin ya, udah menyakiti pasanganku, aku udah menyakiti anakku, aku udah menyakiti temanku, siapapun itu. Tapi ketika kalian di sini itu benar-benar tobat, benar-benar menjadi baik, kemudian nanti di luar menjadi lebih baik dan lebih baik, secara nggak langsung Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu akan dilihat oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Mereka kemudian akan mengikuti Yesus dan mereka semua akan selamat. Itu endingnya tuh harus begitu, bukan hanya untuk aku dan aku. Nah, ketika ya, ingat kuasa Tuhan, ingat apa yang Yesus lakukan, dan ingatlah janji Allah kepada orang yang percaya. Dan kita termasuk yang ada di dalamnya. Caranya gimana? Caranya itu sudah sering diomongin ya. Terus pun hal satu, baca Tuhan. Nanti kami akan memberikan satu kalender ya, dari KKS buat kalender hidup itu. Nah, di setiap tanggal itu ada ayatnya yang setiap hari itu kami membaca. Anggota KKS itu membaca, kemudian di setiap hari itu di grupnya KKS itu ada ulasan-ulasan gitu ya. Ulasan dari dua pasal ini itu apa maksudnya ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kita untuk apa ya, mengajari untuk kita tuh rutin membacanya. Jadi terjadwal tanggal ini yang dibaca ini dan ini ya. Sekarang kalian saudara-saudara itu punya apa ya, kebebasan untuk mengatur hidup. Bacanya seperti itu. Nah, gunanya membaca firman itu apa? Gunanya adalah supaya kita itu lebih apa? Mengenal Yesus. Nah, aku udah tahu Yesus juru selamat gitu. Tapi kalau hidup kita itu tuh masih sama, berarti kita tuh belum mengenal Yesus, betul nggak? Nah, supaya kita itu terus mengenal Yesus ya, dibaca terus. Wong saya dibaca setiap hari aja masih bisa pendidikan. Kalau punya masalah masih, kamu kan harusnya, kamu kan kelihatan diri masa nggak bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya. Karena apa? Iblis itu setia. Setia apa? Setia menggodai kita. Dia nggak mau tahu, pokoknya aku tetap setia. Masuk kita mau kalah sama iblis. Kita harus setia baca firman. Karena apa? Iblis setia untuk menggodai kita setiap saat. Apalagi yang tambah baca firman itu tambah digodai. Ya, itu yang pertama, baca firman supaya apa? Lebih mengenal Yesus dan kuasa-Nya. Karena Yesus berkata, engkau juga berkuasa untuk menginjak apa? Kawat jengking. Engkau punya kuasa membuat apapun itu. Ya enggak? Tadi ngomong ya Mas, Bu, kayaknya bisa begini saya pulang dulu ya. Amin, sebelum Desember pulang Mas. Ya, punya kuasa. Kita tuh punya kuasa. Apakah gitu? Berarti bisa ikut dulu ya. Kalau di batin tuh bisa. Yang di batin kita yang dulu itu cuma Tuhan. Kalau kita ngomongnya apa? Firman. Jangan ngerasani kami. Kalau ngerasani kami itu bisa tambah seneng digosok-gosok terus. Gitu ya. Jadi tuh apa ya? Firman itu penting supaya kita tuh mengenal Yesus. Yesus yang tidak hanya punya kuasa, tapi apa? Punya kasih. Jadi kalau kita itu di apa, orang lain nggak suka sama kita mudah ngasih. Itu loh maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, rajin berdoa. Sampai ini pagi kesini sudah doanya berapa kali? Banyak. Terserah. Doa itu nggak sekedar Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begitu ya. Bukan daftar permintaan. Doa adalah cara untuk apa? Kita itu karena kita ngobrol, berarti kita dekat. Kalau kita nggak pernah ngobrol, ini kita ngomong aja lah sama sesama manusia. Kalau kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah tahu isi hati teman kita. Kalau teman kita bilang gini, aku susah mau bulan ini kayaknya nggak ada yang mau ngasih aku uang misalnya. Kan temen itu jadi tahu.
kasih sesuatu yang menjanjikan misalnya. Itu namanya toxic, racun. Itu bisa masuk sama. Tapi ya maksudnya ya. Jadi pilihlah komunitas yang membangun orang-orang percaya. Tapi kadang-kadang orang-orang percaya ya cuma kategorinya saja ya. Masih kumpul-kumpul sama rokok-rokok sama minum-minum, itu kadang-kadang seperti itu. Siapa yang masih gitu? Bawa di. Jangan ya. Mendingan uangnya aku buat beli buku anak. Saya tuh sedih loh, kemarin tuh ada berita anak kecil masih baru belajar baca, tapi ibunya tuh nggak bisa membelikan kertas, nggak bisa membelikan pulpen. Nah ibunya ini kan merasa kayak kesulitan ekonomi itu udah dari emang di luar ekonomi, sekarang ekonomi nggak bisa seperti itu. Nah ibunya tuh akhirnya marah, ngomel, terus anaknya tuh kena mental gitu, jadi mentalnya kena, terus dia merasa aku kok tidak berguna, ibuku sendiri kok ngomongnya kayak gitu, dia sedih sampai nangis. Baru-baru ini terjadi seperti itu, anak kecil banget ya. Saya tuh sampai ini seperti ini, jadi apa ya? Kita tuh harus ngomongnya tuh yang baik-baik gitu. Aku ngomong itu ya jangan minimal ojo istilahnya yang tidak menghendaki gitu. Apalagi ngumpul-ngumpul merencanakan sesuatu yang justru benar-benar tidak diinginkan izinnya ya. Kemudian, nah itu 3 hal ya. Jadi 3 hal yang untuk kita terapkan, kita aplikasikan supaya iman kita tuh tidak terdistract, tidak tenggelam ya, supaya teruji ya. Siapa yang sudah baca firman siapa? Itu 3, 4, 5, 6. Jadi baru sedikit ya. Mau berjanji nggak pada diri sendiri? Nggak usah janji sama saya. Bacanya nggak usah banyak-banyak. Saya cuma mau baca 5 ayat. Tapi dengan 5 ayat itu pasti akan ngomong sesuatu. Ya, kami juga tanamkan itu pada anak-anak kami. Bunda udah Bible, pasti kalian bilang sama. Ayah udah Bible, malah mengingatkan kami. Jadi kita tuh harus membaca supaya nggak salah arah. Kayak tadi ya, angin sakau itu di dunia navigasi itu adalah momok yang menakutkan. Kalau kita juga mengalami angin sakau itu dalam kita, ya, kita jadi nggak terarah. Ya, Tuhan itu menjadi kecil, bukan masalahnya yang menjadi kecil, tapi Tuhannya yang menjadi kecil. Nah sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Atau ada yang mau kesaksian? Tadi Mas Ragil belum minta ada yang kesaksian. Oh iya. Siapa ada yang kesaksian? Boleh di sini. Acaranya mau pulang, Bu. Jangan bilang lama, Pak. Kesaksian lu, Pak. Dudul pulih. Ayo sekarang Pak Cair. Iya, Ngomong aja Pak Tuso. Mau kesaksian sesuatu ini. Saya mau tanya deh. Kalau nanti betul-betul tanggal 13 bulan, apa yang pertama kali mau dilakukan? Boleh dong saya tanya. Semua ketemu keluarga, minta maaf sama orang tua, anak, Istri masih ada. Saya gini loh, istrinya masih setia untuk Masih. Jaga ya Pak, Ya. imannya jaga. Nah, salah satu ya nanti kita minta saja. Nanti kalau keluar boleh gabung KKS. Siap. Ya nanti tanya namanya di kalender itu. Ada yang mau kesaksian?
Oh ya. Ada masalah, Banyak. tapi dapat ditanggung. Di dalam siapa? Yesus yang memberi kekuatan ini. Ini kalendernya. Nanti bisa dibuka. Ada banyak ini. Ya. Nanti. Sama ini. Saya mau ngajak satu lagu. Ini lagu baru sih sebenarnya. Kita nyanyikan refrennya aja ya. Tolong masukin lagunya. Ini relate banget sama tema kita hari ini. Lagu yang diciptakan baru aja ini.
seperti yang Engkau punya, asal kami mau untuk menerimanya. Tuhan, ajari kami terus untuk memberikan iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kuasa yang sama akan dapat merubah hidup kami untuk menjadi lebih baik, lebih berguna, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak bangsa, untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami, sehingga semakin banyak orang-orang yang Engkau selamatkan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang ada di rumah, yang dikasih oleh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dan itu pendampingnya, anaknya, orang tuanya, temannya, atau siapapun yang mereka sayang. Tuhan memberikan berkat melimpah pada mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Dan Tuhan memberikan segala berkat surgawi kepada mereka semua, supaya hidup mereka terjamin karena Tuhan yang menyediakan. Bapa di dalam surga, mohon ampun kami. Ada dosa yang kami lakukan pada saat kami menerima firman-Mu. Kami memohon ampun hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dosa-dosa